ada 3 tahap. Tahap pemula, kemudian lanjutan, kemudian mahir. Nanti beberapa akan kita ulangi lagi beberapa kali. Mantap. Dan untuk publik juga, Bu. Oh ya. Oh ya. Ya, nanti yang ikut di COP di pavilion itu juga harus ikut, harus punya sertifikat. Itu rencana kami. Benar. Baik. Ya, baik Bu Mimi, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30, seluruh narasumber juga sudah hadir di sini, maka kita bisa mulai diskusi pojok iklim hari ini. Kami persilakan kepada Bu Mimi untuk memandu diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sarwono Kusuma Atmaja, Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim, Bapak Ruanda Agung Sugardiman, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Bapak Agus Justianto, Kepala Badan Litbang dan Inovasi, para narasumber pojok iklim siang ini, Bapak Edwin Aldrian, Ibu Haruni Krisnawati, Bapak Joko Prihatno, dan Bapak Hari Wibowo, serta seluruh Bapak Ibu peserta pojok iklim hari ini. Selamat siang dan selamat datang di acara pojok iklim. Siang ini kita akan membahas isu tentang di bawah 2 derajat sains di balik negosiasi perubahan iklim. Saya Mimi Salminah, peneliti dari Puslitbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim, akan memandu acara pojok iklim siang ini hingga pukul 3.30 ke depan. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali untuk kenyamanan kita bersama, dimohon kerjasama Bapak Ibu agar dapat memasang mode mute. Nanti boleh di-unmute pada saat sesi tanya jawab ketika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan secara langsung. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian, sebelum kita memulai acara diskusi pojok iklim, kita akan menyimak terlebih dahulu sambutan dan arahan dari Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim, kemudian akan dilanjutkan dengan pengantar dari Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Kepada yang terhormat Bapak Sarwono Kusuma Atmaja, kami persilakan. Terima kasih Bu Mimi Salminah, yang kenal saya sejak dia SMP Kak. Terima kasih kepada semua yang hadir, Pak Dirjen PPI, kepada Pak Edwin Aldrian, Mas Hari Wibowo, Bu Haruni Krisnawati, Mas Joko Priyatno. Judul dari pertemuan kita menarik, yaitu Sains di Balik Negosiasi Iklim. Dan negosiasi iklim yang berikut secara multilateral gitu, yang terbesar adalah di konferensi IPCC di Glasgow yang sudah tertunda 2 kali dan kabarnya akan diselenggarakan tahun depan, bulan November. Dan menarik ya soal iklim ini belakangan, karena kita berada dalam suatu situasi yang sangat kompleks ya. Pertama, yang kita lihat dari perubahan iklim ini adalah suatu gejala beralihnya ya perubahan iklim ini dari slow onset ke rapid onset, kelihatannya begitu. Dan ada beberapa peristiwa besar yang mengkhawatirkan. Pertama adalah kebakaran lahan dan hutan di Australia, memakan luasan mungkin sebesar 3-4 juta hektar. Kemudian di Amerika juga, di California, di Oregon, Washington State, dan seterusnya, sama skalanya, sangat besar.
Dan juga yang menarik adalah kawasan permafrost di Siberia juga sudah mulai terbakar. Dan kabarnya sekarang belum membeku kawasan itu. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat mengkhawatirkan karena di balik lapisan permafrost di bawah permukaan itu ada kristal metan beku. Nah, kalau kristal metal yang namanya clathrate ya, kalau clathrate itu mencair, dia akan memberikan kontribusi yang sangat besar kepada GRK, gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Di samping itu kita juga mengalami pandemi ya, dengan segala konsekuensinya, dan tidak ada kepastian kapan pandemi ini berakhir. Gitu. Yang sudah mulai menjadi concern ya dari pandemi ini, selain banyaknya orang yang sakit dan meninggal, adalah berita tentang kekurangan pangan. Dan berbagai perkiraan sudah dikeluarkan oleh World Food Program, oleh FAO, maupun oleh UNDP tentang masalah ini. Kemudian juga ada kontraksi ekonomi. Dan kita patut gembira bahwa persiapan kita untuk negosiasi iklim ini kelihatannya lebih matang dibandingkan dengan dulu. Mungkin nanti Pak Dirjen bisa memberikan keterangan kepada kita tentang pelatihan negosiator iklim yang sekarang sedang berlangsung. Nah, nanti kalau trainingnya udah selesai, saya rasa kita harus kumpul lagi di pojok iklim untuk katakanlah memberikan pembekalan dan juga support kepada para negosiator kita. Yang menarik adalah di antara negosiator itu yang dilatih juga adalah ASN muda. Nanti mungkin bisa diceritakan oleh Pak Dirjen tentang hal ini. Nah, kemudian juga setelah itu semua terjadi, kita juga melihat adanya pergeseran ya, kekuatan-kekuatan di dunia ini secara geopolitik. Jadi kombinasi daripada semua peristiwa ini menghadapi pemikiran yang tuntas dari kita. Dan di sini sains di balik negosiasi iklim ini menjadi sangat-sangat penting. Karena apa? Karena hal yang bisa menjadikan semua negosiasi tentang iklim ini menjadi rasional dan bisa diterima oleh semua pihak adalah kalau ada wibawa sains di belakangnya, begitu ya. Kalau enggak, ya ini jadi masalah yang sangat rumit karena situasi yang berkepanjangan dan tidak pasti ini juga membawa konsekuensi lain, yaitu perasaan tidak aman dan perasaan tertekan secara psikososial ya, yang melanda umat manusia ini, dan kemudian juga akan melahirkan berbagai peristiwa yang menurut ukuran biasa adalah peristiwa yang irasional begitu. Dan peranan sains untuk menjadikan ini semua menjadi peristiwa yang bisa dibaca secara rasional dan dicarikan penyelesaiannya itu menjadi sangat penting. Dan oleh karena itu saya rasa kita berterima kasih bahwa para peneliti dan para ahli kita hadir untuk memberikan katakanlah konten ya terhadap acara ini, dan juga ini mungkin ya harus ditindaklanjuti oleh acara-acara lain supaya kita betul-betul siap menghadapi negosiasi perubahan iklim ini dan juga siap untuk katakanlah memanfaatkan lebih lanjut berbagai prestasi kita di bidang pengendalian perubahan iklim yang telah kita catat, misalnya moratorium pemanfaatan lahan gambut, moratorium ekspansi sawit, kemudian juga kenyataan bahwa kita sudah menerima rekognisi dari dunia luar atas upaya kita mereduksi deforestasi, dan kemudian kita juga sudah menciptakan berbagai instrumen ekonomi lingkungan. Jadi kalau semua indikasi kesiapan ini kita bisa organisir secara baik, ya kita
bisa dipandang oleh dunia luar sebagai solusi utama bagi pengendalian perubahan iklim. Silakan dimulai, Bu Moderator, dan sekali lagi terima kasih untuk semua pembicara. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarwono, selalu ya inspiratif dan encouraging arahan dan pandangan-pandangannya. Baik, kita lanjutkan dengan pengantar dari Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Kepada yang terhormat Bapak Ruanda Agung Sugardiman, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam lestari dan untuk Sobat Iklim sekalian. Terima kasih Pak Sarwono Kusuma Atmaja, Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim. Betul tadi arahannya luar biasa, sangat memotivasi kita semuanya. Yang saya banggakan tentunya para narasumber, Profesor Edwin Aldrian, Bureau Member Working Group First, IPCC UNFCCC sebagai Science Basis. Ibu Haruni, mudah-mudahan segera profesor juga, peneliti utama, ahli utama KLHK, yang sekaligus sebagai editor board member Emission Factor Database bidang LULUCF IPCC. Pak Arwib, terkenalnya ini Pak Arwib, Pak, ini negosiator kita juga, Ari Wibowo, Kasubdit MPV dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non-Lahan, Pak Dr. Joko Prihatno, ini negosiator handal juga kita, Pak, analis kebijakan utama bidang perubahan iklim KLHK, serta Mbak Mimi Salmina, peneliti dari BLI, sebagai moderator pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan Sobat Iklim sekalian, jika kita berbicara mengenai perubahan iklim, kita tidak akan lepas dari tema sains, kemudian hubungan internasional, yang mana di dalamnya membutuhkan diplomasi dan negosiasi, serta di akhirnya nanti adalah perumusan kebijakan di tingkat nasional. Saya akan bercerita mengenai proses dalam hubungan sains, negosiasi, kemudian perumusan kebijakan perubahan iklim secara nasional. Ya, saya awali dari apa yang terjadi di internasional. Jadi isu perubahan iklim ini merupakan isu global yang menjadi tanggung jawab semua negara anggota dengan prinsip yang terkenal CBDR-RC, yaitu Common but Differentiated Responsibility and Respective Capabilities. Ini merupakan prinsip utama dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim yang mengakui bahwa perbedaan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing negara dalam menangani perubahan iklim itu harus di-encourage. Negara anggota yang telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim dan Paris Agreement berupaya untuk meningkatkan implementasi dari konvensi ini untuk membatasi kenaikan suhu hingga 2 derajat atau apabila memungkinkan dengan upaya-upaya ekstra lebih ambisius bisa 1,5 derajat Celcius di atas suhu di masa pra-industri. Nah, kerja konvensi ini dibantu oleh IPCC, itu singkatan dari Intergovernmental Panel on Climate Change, untuk menyiapkan dukungan dari aspek metodologi, sains, dan pengetahuan untuk penghitungan emisi gas rumah kaca, aksi mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim. Di IPCC memiliki 4 prosedur dalam menyiapkan dan publikasi laporan yang terdiri dari 3 laporan utama. Yang pertama, laporan IPCC itu terdiri dari assessment report, synthesis report, special report, dan summary dari policy maker, dan yang terakhir laporan metodologi. Kemudian berikutnya adalah technical paper dan material pendukung. Nah, laporan IPCC ini memiliki siklus 7 tahunan, dan saat ini telah menyelesaikan laporan assessment report yang ke-6, berikut special and methodology report-nya.
ada beberapa laporan yang perlu mendapat pencermatan substansi sains dan perkembangannya untuk dapat menjadi peluang bagi kita Indonesia dalam memperbaiki kebijakan perubahan iklim itu. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, global warming 1.5 degree Celsius, kemudian requirement 2019 IPCC 2006 on GHG inventory, kemudian special report on ocean and cryosphere in the changes climate, ini yang baru kemarin di Madrid kita dapatkan laporan ini, kemudian special report on climate change and land, kemudian yang kelima the physical science basis, kemudian impact adaptation and vulnerability, dan yang ketujuh mengenai mitigation on climate change. Nah, laporan-laporan tersebut bersifat tidak mengikat, tetapi lebih ditujukan sebagai rujukan bagi anggota, bagi para negara anggota, untuk melakukan perbaikan metodologinya, penggunaan faktor emisi, dan data aktivitasnya di masing-masing negara, sesuai dengan kemampuannya tentunya. Oleh sebab itu, dalam assessment report dibuat Summary for Policy Maker atau SPM, atau ringkasan bagi pembuat kebijakan, sebagai jembatan antara sains yang ada di dalam laporan dan perumusan kebijakan yang akan dirumuskan secara nasional di negara masing-masing. Bapak, Ibu, dan Sobat Iklim sekalian, Pojok Iklim kali ini mengangkat tema di bawah 2 derajat, sains di balik negosiasi perubahan iklim. Harapan kami ke depan agar sains ini lebih berperan dalam negosiasi dibanding faktor ekonomi, status demokrasi negara, dan tekanan stakeholder terkait dengan negaranya. Sehingga saya harapkan sains dapat menghadirkan netralitas dan objektivitas dalam bernegosiasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka webinar Pojok Iklim kali ini akan menggali berbagai perspektif terkait dengan perkembangan sains, pengetahuan, metodologi yang dilaporkan oleh IPCC, konteks domestiknya seperti apa terkait dengan penelitian di Indonesia, strategi implementasi NDC, MRV-nya, serta peluang integrasi di dalam kebijakan nasional. 2 pembicara di sini, Profesor Edwin Aldrian dan Ibu Dr. Haruni Krisnawati, terlibat langsung dalam keorganisasian di IPCC, yaitu Profesor Edwin ini sebagai IPCC Working Group yang pertama sebagai Vice Chair, kemudian Ibu Haruni sebagai Editorial Board Member Emission Factor Database di IPCC. Keduanya akan menyampaikan perspektif global dan perkembangan sains serta metodologinya. Sedangkan Dr. Joko Prihatno, Pak Joko sebagai analis kebijakan di bidang perubahan iklim akan menyampaikan kajian dan analisisnya terkait dengan peluang integrasi sains ke dalam kebijakan perubahan iklim. Dan Pak Hari Wibowo, ini negosiator handal kita juga, akan menyampaikan bagaimana strategi implementasi NDC berikut MRV-nya. Bapak, Ibu, dan Sobat Iklim sekalian, Indonesia memiliki peranan yang penting dalam IPCC karena banyak ahli yang terlibat dalam penyusunan assessment report atau AR yang ke-6. Ditjen BPI selaku National Focal Point IPCC telah mendorong keterlibatan para ahli Indonesia terlibat dalam penyusunan AR6 yang saat ini masih dalam proses. Selain Profesor Edwin Aldrian di Biro Member, Profesor Fahmudin Agus di IPCC Task Force on National Greenhouse Gas Inventories, beliau ada di sana juga. Kemudian Ibu Haruni tadi sebagai Editorial Board Emission Factor Database. EFDB ini berfungsi sebagai bank data berkaitan dengan faktor emisi dan parameter iklim lainnya. Kemudian juga ada Dr. Wawan Gunawan, ini dari Direktorat IGRK dan MPLV, yang terlibat dalam task group on data support for climate change assessment. Secara teknis, dalam penyusunan AR6 ini terdapat 8 ilmuwan Indonesia yang terlibat sebagai autor.
keterlibatan Indonesia dalam AR6 ini dengan jumlah yang sangat signifikan, tidak terlepas dari peran aktif para ahli dalam melakukan penelitiannya di Indonesia, baik terkait dengan masalah kehutanan, pertanian, kelautan, dan juga sistem pendataan GRK di Indonesia, yang dinilai oleh Consultative Group Expert atau CGE cukup baik menggunakan IPCC 2006, berikut sistem Science Smart-nya yang dapat menjadi lesson learned bagi negara-negara berkembang lainnya. Ini adalah kebanggaan kita di IPCC, khususnya di sidang-sidang IPCC di internasional. Hal ini terbukti bahwa Indonesia telah 3 kali diundang presentasi di forum CGE yang diterimanya Dr. Wawan sebagai Task Group on Data member. Bapak, Ibu, dan Sobat Iklim sekalian, sebagai Sekretariat NFV IPCC dan UNFCCC, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mengkoordinasi kepentingan Indonesia dalam bidang perubahan iklim ini di forum internasional. Hasil perundingan tersebut kemudian didiseminasikan dan disosialisasikan ke dalam negeri yang nantinya akan ditelaah dan dirumuskan sebagai kebijakan. Nah, kebijakan ini harus dirumuskan dengan melibatkan rekan-rekan komunitas ilmiah seperti para peneliti, dosen-dosen, para praktisi, sains, dan ahli perubahan iklim. Oleh karena itu kami mengundang AAPIKI untuk berkontribusi secara terus-menerus untuk bergabung dalam bagaimana kita menyusun kebijakan perubahan iklim ini. Jadi ada proses timbal balik antara komunitas sains dan kebijakan perubahan iklim itu sendiri. Sebelum merumuskan suatu kebijakan pada tingkatan tertentu, kami selaku pemangku kebijakan akan meminta masukan dari komunitas ilmiah tentunya, baik itu dalam bentuk naskah akademik, policy note, policy brief, atau policy paper. Saya mendorong di komunitas ilmiah ini untuk mempublikasikan hasil-hasil kajiannya, hasil-hasil penelitiannya, agar dapat didengar oleh masyarakat internasional, serta merumuskan naskah akademik, policy note, policy brief, dan policy paper, agar kami sebagai pemangku kebijakan mendapatkan masukan yang relevan dari sisi sains, jadi science-based, dalam merumuskan suatu kebijakan. Nah, tadi Pak Sarwono meminta kami untuk menjelaskan bahwa saat ini dalam waktu 1 minggu ini kami sedang melaksanakan pelatihan untuk negosiator perubahan iklim, dan ini kami desain dengan 3 tingkatan, tingkatan pemula atau beginner atau basic, kemudian ada tingkat lanjutan, kemudian ada tingkat mahir. Dari masing-masing tingkatan nanti kita akan melakukan beberapa training, dan yang menarik adalah kami melibatkan juga ASN muda. Ini sebagai regenerasi bagi negosiator-negosiator yang saat ini ada, sehingga betul-betul Indonesia mempunyai layer-layer negosiator yang handal, yang itu kita siapkan sedini mungkin. Dan bahkan ide kami juga akan memberikan pelatihan untuk publik secara luas, khususnya kepada yang nantinya akan berangkat ke sebagai DELRI, misalnya sebagai pengisi di side event di Pavilion Indonesia, mereka harus mempunyai sertifikat ini. Sertifikat ini tentunya akan membekali bagi para DELRI ini, sehingga kita bisa berdiskusi lebih confidence lagi di tingkat internasional, karena kita semakin mengetahui apa kepentingan nasional kita yang akan kita negosiasikan di internasional, baik di sisi negosiasi resmi maupun di side event. Itu tujuan dari training kami ini. Kemudian kita menyadari ini semuanya bahwa dinamika perubahan iklim ini di internasional, di tingkat global sangat tinggi. Itu yang harus selalu kita ikuti, sehingga betul-betul negosiator-negosiator kita ini akan mendapatkan informasi yang terbaru, terkini, baik dari sisi negosiasinya maupun dari sisi sainsnya itu. Oleh karena itu, training negosiator ini sangat penting, dan ini akan kami lakukan berkelanjutan, sehingga betul-betul Indonesia mempunyai kekuatan di negosiatornya di kemudian hari.
Bapak, Ibu, dan Sobat Iklim sekalian, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara atas waktunya dan mendorong Bapak, Ibu, dan Sobat Iklim sekalian untuk berdiskusi, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Tetap jaga jarak, mencuci tangan, dan tidak lupa memakai masker. Semoga pandemi COVID-19 ini segera cepat berlalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruanda atas sambutannya. Ini mencerahkan sekali informasi sangat detail bagaimana proses negosiasi hingga perumusan kebijakan perubahan iklim baik di tingkat global hingga ke tingkat nasional ya di Indonesia sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara inti yaitu presentasi yang akan dilanjutkan dengan diskusi. Tadi Pak Dirjen sudah menyebutkan secara jelas bahwa ada tiga faktor utama yang mendasari bagaimana setiap negara itu memilih strategi negosiasi dalam COP UNFCCC ya, dalam hal negosiasi perubahan iklim. Ini tadi beliau menyatakan ada tiga. Yang pertama faktor ekonomi, kemudian status demokrasi setiap negara, dan tekanan stakeholder dari negara masing-masing. Ini memang betul ternyata sudah dipublikasikan secara ilmiah bahwa ternyata memang proses negosiasi yang terjadi di COP UNFCCC itu tiga faktor itulah yang sering mendasari negosiasi atau strategi negosiasi yang diambil oleh berbagai negara, sehingga menjadikan proses negosiasi ini seringnya alot gitu. Kadang mungkin banyak konflik di dalamnya karena masing-masing mempertahankan kepentingan sendiri-sendiri. Meskipun ada IPCC, tadi Pak Dirjen juga sudah menyebutkan, ini IPCC sebagai lembaga yang menyediakan state of knowledge perubahan iklim, tetapi ternyata tadi tiga faktor itulah yang mendominasi strategi negosiasi setiap negara, bukan scientific reason. Nah, siang ini kita akan mendiskusikan bagaimana posisi dan peran sains dalam perkembangan dalam isu perubahan iklim baik di tingkat global maupun tingkat nasional. Untuk itu kita punya 4 narasumber yang mumpuni. Tadi terima kasih juga Pak Dirjen sudah memperkenalkan langsung para narasumber kita. Kita punya 4 narasumber, yaitu yang pertama Profesor Edwin Aldrian. Beliau adalah Profesor bidang meteorologi dan klimatologi BPPT. Beliau juga Wakil Ketua Working Group 1 IPCC. Kemudian pembicara kedua adalah Ibu Haruni Krisnawati. Beliau peneliti senior di Puslitbang Hutan, Badan Litbang dan Inovasi. Beliau juga aktif sebagai salah satu editorial board member baterainya IPCC. Baterainya kuat. Kalau saya pindah itu bisa. Ya, yang ketiga, pembicara ketiga kita adalah Bapak Hari Wibowo, Kasubdit Monitoring, Pelaporan, Verifikasi, dan Registrasi Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non-Lahan, Direktorat IGRK MRV. Kemudian yang pembicara terakhir adalah Pak Dr. Joko Prihatno. Beliau adalah analis kebijakan utama bidang perubahan iklim yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur IGRK MRV. Baik, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan pojok iklim sekalian, kita langsung saja mendengarkan presentasi pertama. Prof. Edwin akan mencerahkan kita bagaimana interaksi perubahan iklim dan respon iklim dengan pembangunan berkelanjutan di bawah 2 derajat Celcius. Kepada Prof. Edwin, kami persilakan. Waktunya cukup singkat, Pak, 15 menit. Silakan, Pak. Baik, suara saya kedengaran kan? Kedengaran, Pak, jelas, Pak. Ya, baik, para peserta dari pojok iklim, saya akan membawakan beberapa slide. Saya mohon izin untuk share screen. Jadi saya di sini membawa di bawah 2 derajat sains dan negosiasi perubahan iklim. Jadi sebenarnya permintaan untuk laporan khusus IPCC ini adalah permintaan negara-negara kepulauan, khususnya sebenarnya mereka meminta
1,5 derajat. Jadi sebenarnya diberikan 2 derajat, tapi diminta lagi untuk 1,5 derajat. Baik, itulah judul yang akan saya bawakan hari ini. Saya adalah Profesor Meteorologi, Klimatologi BPPT, dan saat ini seperti disampaikan oleh Pak Ruanda, saya sedang duduk di IPCC sebagai Vice Chair Working Group 1. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam ramalan PricewaterhouseCoopers, Indonesia ini akan tahun 2050 itu akan menjadi ekonomi nomor 4 dan populasi sekitar 366 juta, dan kita diharapkan sudah mempunyai kemampuan atau kapasitas green teknologi untuk melanjutkan pembangunan secara sustainable. Jadi sebenarnya di dalam PBB itu ada 2 organisasi yang berhubungan dengan perubahan iklim, yaitu UNFCCC dan IPCC. UNFCCC bagian policy dan IPCC bagian sains perubahan iklim. Jadi kalau yang UNFCCC kebijakan perubahan iklim. Jadi di sini ada kebijakan bahwa rencananya UNFCCC akan mengadakan global stocktake 5 tahun untuk memonitor perkembangan terutama ANDC dari tiap-tiap negara. Jadi kita diharapkan akan overshoot atau melebihi dari 1,5 atau 2 derajat, tapi nanti akan kembali lagi. Lalu setelah diperhitungkan ANDC dari semua negara seluruh dunia itu hanya menyumbang 1/3 dari kebutuhan. Jadi untuk kebutuhan 1,5 derajat tadi. Jadi kita selain itu IPCC mengatakan bahwa kita perlu aksi segera mungkin, kalau perlu sebelum 2030, karena diperkirakan kalau bisnis as usual tanpa melakukan mitigasi apapun, kita akan mulai masalah pada tahun 2030. Maksudnya itu masalah apa, dunia ini. Maaf, bentar. Ini sebenarnya ada grafiknya di sini, ada macam animasi yang melihatkan bagaimana bumi belahan selatan dan utara. Yang kiri adalah bumi belahan selatan, yang kanan bumi belahan utara. Jadi apa yang terjadi di bumi belahan selatan biasanya ketarik ke bumi belahan utara. Jadi bumi belahan utara itu lebih dahulu mempunyai konsentrasi gas rumah kaca yang besar. Dan yang selatan itu ketarik ke atas terus karena oleh bumi belahan utara. Jadi ini adalah grafik yang mengindikasikan bagaimana performa konsentrasi gas rumah kaca saat ini. Saat ini sudah di atas 400 ppm atau part per million. Jadi kita melihat evolusinya demikian ini. Yang warna merah ini adalah Mauna Loa, suatu menjadi referensi dunia saat ini. Mungkin saya stop aja ini karena ini panjang sekali. Ini adalah pengurus IPCC tahun 2015 sampai 2022. Saya berada di Working Group 1 dengan ada bos saya orang Prancis dan orang Cina. Lalu keseluruhan itu bosnya itu ada orang Korea, profesor ekonomi Korea. Lalu ada 3 vice chair, yaitu dari Amerika Serikat, Brazil, dan dari Mali. Nah, saat ini tadi sudah disampaikan bahwa saat ini saya di sini menuliskan ada 19 nama. Jadi sebenarnya orang-orang Indonesia baik di luar negeri, di dalam negeri, ada dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Ini Bhinneka Tunggal Ika dan berbagai kementerian. Ini 1-12 tadi Pak Dijen juga menceritakan Pak Gunawan saat ini yang terakhir masuk ke dalam struktur kerja IPCC sebagai bagian dari bagian data. Lalu yang terakhir ini Dian Afriani di TB baru saja menyelesaikan S3 memakai beasiswa IPCC. Jadi ini orang-orang yang terlibat di sini ada Pak Pamudin Agus, Pak Rizal Libur, dan sebagainya, ada beberapa orang KLHK juga. Oke, saya menceritakan bahwa ini menceritakan bagaimana kita membatasi warming sampai 1,5 derajat itu dengan memitigasi sedapat mungkin. Lalu kita perlu mendapat catatan di sini bahwa model-model iklim yang biasa dipakai saat ini itu biasanya bersifat linear dan tekanan forcing itu tetap. Jadi biasanya tekanan forcing itu stabil. Nah ini jadi kejadian di dunia ini tidak demikian. Kejadian di dunia ini adalah beranjak pelan-pelan.
Jadi semua skenario model iklim itu bersifat statis dan misalnya proekonomi tanpa perang dan sebagainya, bagaimana itu juga sangat statis sekali. Jadi perlu kita ketahui hal-hal seperti itu. Jadi dalam realitasnya greenhouse gas dalam alam itu bertumbuh secara eksponensial dengan populasi yang bertumbuh secara aritmatikal. Beberapa isu mengenai iklim itu iklim dengan air, jadi water dan climate, biasanya terhadap ada distribusi tidak merata dari utara selatan dan sebagainya. Lalu juga menyebabkan bencana-bencana hidrometeorologi, bencana cuaca dan iklim ekstrim. Lalu kita juga menjadi masalah untuk men-storage atau menyimpan air. Berikutnya adalah masalah iklim dengan makanan. Biasanya keterbatasan dari lahan yang bisa dapat ditanam, terus masalah desertifikasi, land degradation, atau land use, itu banyak sekali di negara kita juga beberapa hal yang seperti demikian. Lalu ada masalah krisis pangan, kalau tahun ini kita tidak krisis pangan. Jadi biasanya yang sudah diwanti-wanti oleh IPCC, seperti contohnya kita menanam tanaman itu untuk pangan atau untuk energi. Lalu juga untuk masalah produktivitas supaya berlanjutan dan bagaimananya. Jadi kemampuan kita untuk menyimpan makanan dan produksi dan waste, cara mengolah limbahnya. Masalah berikutnya adalah iklim dan energi. Jadi iklim dan energi, poin pertama itu adalah bagaimana kita dapat kuat masalah positif. Lalu juga menumbuhkan renewable energy yang bersih dan sebagainya. Terus transportasi, ini bukan transportasi, transformasi untuk terutama untuk sektor energi, untuk industri dan sektor transport. Jadi ini yang penting ini. Masalah berikutnya untuk Indonesia juga, khususnya saya menggariskan bahwa hubungan antara iklim dan lingkungan, ini contohnya adalah masalah-masalah lahan gambut dan juga kemampuan kita atau menyimpan lahan seperti contohnya kita dalam masalah palm oil. Lalu juga masalah kita seperti forest fire, ini yang menimbulkan black carbon dan masalah pelepasan emisi dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada replantasi untuk masalah juga saya rasa contohnya masalah replantasi. Jadi di sini saya sudah menghitung bahwa untuk masalah forest fire kita melihat bahwa Indonesia itu sampai tahun 2007-2008 kita sangat terpengaruh oleh, jadi korelasi sangat tinggi dengan kejadian-kejadian di Pasifik, El Nino, La Nina, dan sebagainya. Tapi setelah itu kita sudah berhasil menderail atau meniadakan korelasi tersebut. Ini adalah dengan usaha-usaha yang kita lakukan biasanya adalah dengan di Jengaku misalnya masalah legal action, masalah moratorium kerjasama dengan Swedia dan sebagainya, dan contohnya Badan Restorasi Gambut. Lalu juga untuk membatasi kebakaran hutan, dan terakhir ada modifikasi cuaca dan iklim. Nah, selanjutnya kita agak masuk ke dalam laporan khusus 1,5 derajat ini. Jadi saat ini bahwa kita sadari bahwa ada konsekuensi untuk manusia dan alam dan tempat tinggalnya juga dari kenaikan gas rumah kaca tersebut. Jadi pada masa saat ini akan mencapai 1,5 derajat pada tahun 2030. Tadi kalau saya sebutkan kalau tidak ada mitigasi sama sekali, dan kalau mitigasi itu lumayan cepat, kita bisa menahan hingga tahun 2052. Jadi, lalu ini yang paling penting. Jadi emisi yang dulu itu sebenarnya tidak menyebabkan kenaikan hingga 1,5 derajat. Jadi emisi yang saat ini, emisi sekarang ini yang kita khawatirkan. Jadi itu yang paling penting. Jadi emisi yang dari setengah abad atau abad yang lalu katanya berkomitmen, tapi di sini IPCC bilang tidak. Lalu IPCC dalam report tersebut juga mengatakan kita membutuhkan transisi yang butuh konsisten dengan 1,5 derajat, kenaikan 1,5 derajat ini. Jadi kalau kita dapat membatasi 1,5 derajat CO2 emisi, dengan kita bisa sekitar 45% dengan 2030 dari tahun 2000.
Jadi ini dibandingkan dengan kita mencapai target 2 derajat. Jadi yang slide ini saya bicarakan antara 1,5 dengan 2 derajat. Jadi kalau berikutnya emisi akan mencapai zero sekitar tahun 2030 dibanding 2075 pada tahun 2000 pada 2 derajat. Kemudian yang berikutnya kita mengurangi emisi non CO2 itu macam-macam. Kita akan membuat kebijakan direct dan immediate head benefit. Jadi sebenarnya ingin mencapai 1,5 derajat ini sangat rumit sekali dan susah sekali. Kita membutuhkan perubahan-perubahan yang fundamental. Jadi satu adalah kita harus melakukan deep emission cut di semua sektor, terutama untuk Indonesia itu land use change dan energy. Jadi energi fossil fuel dan jadi renewable. Lalu melakukan penerapan teknologi, ini yang sebenarnya ditakutkan oleh negara-negara berkembang, tapi sebenarnya dengan kita melaksanakan penerapan teknologi ke berbagai bidang, sebenarnya banyak membuka ruang kerja baru untuk masyarakat dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kita harus melakukan perubahan pola. Jadi ini sebenarnya lebih banyak untuk negara-negara yang konsumtif. Sepertinya kayak di Amerika Serikat saat ini dalam mode transportasinya mereka mengadakan mobil-mobil dengan nilai konsumsi liter yang sangat tinggi sekali. Mungkin Indonesia tidak demikian. Lalu harus ada investasi dalam hal low carbon emission. Jadi low carbon emission misalnya recycle dan sebagainya, bagaimana mengolah tanah dan mengolah pertukaran udara dan sebagainya. Jadi ini kalau diperhatikan sekarang ini kemajuan dalam hal renewable energy sangat bagus sekali karena harganya semakin menurun dan semakin masif pemakaiannya. Jadi ini perlu di-copy, jadi mimik dalam sektor-sektor lain di copy dan sebagainya. Jadi kita harus mulai untuk start mengambil karbon dioksida dari atmosfer. Saya dengar ada teknologi baru mesti contohnya dari karbon dioksida di atmosfer itu bisa diambil, ditarik menjadi sumber energi. Jadi kita harus waspada dengan implikasi terhadap masalah food security, ekosistem dan biodiversity. Saat ini saya sedang bekerja sama dengan IPBES. IPBES itu adalah APCC dalam hal biodiversity. Jadi ada bagian UN, masalah UN diversity, dan itu sedang bekerja sama dengan APCC untuk menulis sebuah laporan khusus antara IPBES dengan APCC. Saya kebetulan bagian dari sana juga. Jadi ini pesan penting dari APCC berdasarkan laporan khusus 1,5 derajat itu, kita sebenarnya membutuhkan 3 kali lipat kontribusi nasional. Jadi ini tidak tahu kontribusi siapa, tapi sebenarnya semuanya harus berkontribusi. Bukan salah Indonesia, bukan salah Cina, bukan salah Singapura. Jadi kita sebenarnya harus menambah lagi kontribusinya. Jadi sudah namanya kontribusi. Jadi avoiding warming kalau kita menghindari warming dari 1,5 derajat, kita harus mulai dari tahun 2030 secepatnya gitu. Mohon maaf Pak Prof, waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke, saya cepat saja. Jadi semua kerjaan di PBB itu harus berhubungan SDG, Sustainable Development Goal. Saya tidak ada waktu melihat dari hasil report ke sini, tapi semuanya itu harus berhubungan dengan SDG, dengan masalah nasional, internasional, dan sebagainya. Dan ini yang paling penting juga adalah international cooperation, makanya katanya kita harus bersama. Nah, IPCC dalam laporan 1,5 derajat ini mengeluarkan 4 jenis kemungkinan kita mulai kegiatan. Jadi sekitar ini ada tahun 2030, setelah tahun 2030 turun, jadi ini yang warna abu-abu ini adalah pemakaian fosil fuel dan industri, dan dipengaruhi oleh AVOLU dan bioenergi dan carbon capture and storage. Jadi bioenergi itu contohnya kelapa sawit yang kita sudah mulai memakai cara masif. Carbon capture and storage kita belum memulainya, tapi itu bisa dilakukan karena kita banyak bekas-bekas ladang minyak dari Pertamina. Di sini ada 4 jenis skenario, nanti bisa dilihat di sini ada skenario ini bisa menjadi
apa yang dikejar oleh Indonesia. Jadi kenapa kita butuh mengarutamakan dalam hal IPCC atau masalah report ini? Ya, karena kita ingin mempromot green way of living untuk mencari benefit adaptasi dan mitigasi dan juga SDG. Dan kita mulai melakukan climate friendly low generation dan sebenarnya masalah-masalah perubahan iklim satu lagi adalah membebaskan kita pada threat barrier. Dan terakhir juga dalam kebijakan PBB kita harus berupaya untuk SDG tadi, menghapus kemiskinan dan mengurangi inequality. Jadi bagi kuncinya kita dunia ini perlu komitmen 3 kali lipat dari yang sekarang ada. Nah, garis besar kepentingan Indonesia ini banyak ide saya sendiri, itu pola kebijakan pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan, lalu pengelolaan green urban living dan pemakaian green energy untuk kota, politik pengurangan kebakaran hutan, antaranya kebijakan mixed policy untuk masalah renewable energy, yang katanya tahun 2030 kita sampai 23-25%. Lalu yang tadi saya bilang tadi ada global stocktake yang dari UNFCCC, setiap 5 tahun kita akan dievaluasi bagaimana itu. Jadi sebenarnya yang pesan yang ingin saya sampaikan itu adalah ini adalah masalah keadilan antar generasi. Kita mungkin yang hidup bisa sampai tahun 2050. Jadi bumi yang kita diambil itu hanya satu, dan kewajiban bagi generasi sekarang untuk bisa mewarisi bumi yang sama nyamannya, seperti saat kita lahir dan menerimanya dan memberinya ke generasi berikutnya dari orang tua kita sebelumnya. Ini pesan utama yang ingin saya sampaikan. Ini ada suatu tulisan di koran tahun 2018 saya terbitkan di Kompas. Ini ada artikel yang saya terbitkan waktu itu setelah IPCC berhasil mengendorse laporan dari 1,5 derajat. Ini saya beri judul kado buruk bagi dunia karena tahun 2018 adalah ulang tahun IPCC ke-30. Jadi kita memberi warning yang sangat keras. Jadi itu macam kado tapi agak buruk. Baiklah, rekan-rekan sekalian, pada tadi ada Pak Dijen, Pak Sarwono, dan juga ada beberapa profesor, baik dari ada yang jauh juga dari Palu, saya lihat tadi Pak Rauf, ada juga Bu Muhwe Atun yang biasa membantu KLH. Saya juga kawan-kawan sekalian, mohon maaf jika ada yang berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.